Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Romi Ardian dari Pramuka Mandua Langkat, Gudep L11475 L11476. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin yang ada di dalam SKU Penegak Bantara. Adapun poin yang pertama yaitu Islam. Di dalam poin-poin Islam terdapat juga beberapa poin. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ialah secara bahasa ialah membenarkan, dan secara istilah ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan. Rukun iman yang pertama ialah iman kepada Allah, yang kedua ialah iman kepada malaikat, yang ketiga ialah iman kepada kitab-kitab, yang keempat ialah iman kepada nabi dan rasul, yang kelima ialah iman kepada hari kiamat, dan yang keenam ialah iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam yaitu 1. Syahadat, 2. Mengerjakan sholat, yang ketiga membayar zakat, dan yang keempat puasa, yang kelima haji. Poin yang kedua yaitu mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Sholat berjamaah ialah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama dengan adanya seorang imam dan makmum. Contoh sholat sunnah ialah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah setelah sholat wajib. Sholat sunnah, contoh sholat sunnah yang lainnya ialah sholat sunnah duha, tahajud, dan lain-lain. Yang ketiga, mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Puasa ialah menahan diri dari lapar dan dahaga serta hawa nafsu. Puasa ada dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Contoh puasa wajib ialah puasa Ramadan, dan contoh puasa sunnah ialah puasa hari Senin dan Kamis, puasa Nabi Daud, dan lain-lain. Yang keempat ialah tahu tata cara menyelenggarakan sholat jenazah. Tata cara menyelenggarakan sholat jenazah ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat mengebumikan mayit. Kemudian ialah dapat membaca doa ijab qabul zakat. Nawaitu an ufrija zakat al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardhu karena Allah Ta'ala. Kemudian yaitu dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Di sini saya mengambil contoh hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. An Utsmana radhiyallahu an Nabiyyun sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Dari Utsman radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yaitu berani menyampaikan kritik dan saran yang membangun dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Kritik ialah mengkoreksi bagian yang kurang bagus, kurang menarik, ataupun kurang tepat. Sedangkan saran ialah memberi solusi kepada seseorang yang kita kritik supaya ia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
Kemudian yaitu dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Diskusi ialah komunikasi antara dua orang ataupun lebih yang dilakukan baik secara formal maupun non formal. Kemudian yaitu dapat hidup bersama antara umat beragama dan toleransi dalam bakti. Toleransi adalah saling menghormati dan menghargai antara umat beragama. Kemudian dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat penting. Jadi dalam pergaulan sehari-hari kita juga harus menggunakan bahasa yang sesuai IED, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Kemudian dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Jam adalah alat untuk mengetahui waktu, kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin, dan tanda jejak adalah tanda untuk menentukan arah tujuan agar kita tidak tersesat di dalam suatu pengembaraan. Dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ialah dasar negara yang berfungsi sebagai pandangan hidup suatu bangsa. Pengamalan Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan cara beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalannya yaitu berperilaku adil dan mengakui bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Tidak menyebarkan berita permusuhan yang dapat memecah belah sesama teman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalannya yaitu dengan cara mengutamakan musyawarah dan tidak memaksakan kehendak kita. Yang kelima yaitu persatuan Indonesia. Berperilaku adil dan tidak memilih-milih teman berdasarkan harta. Kemudian yaitu dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. ASEAN ialah organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, yang didirikan oleh 5 negara besar yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Kemudian adapun negara yang ikut bergabung di ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. PBB yaitu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Tujuannya untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Kemudian yaitu dapat menjelaskan tentang kewirausahaan dan dapat mendaur ulang barang tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat. Kewirausahaan yaitu sikap seseorang yang tangguh, kreatif, dan berani mengambil risiko agar tercapainya suatu tujuan. Contoh barang tidak terpakai yang dapat didaur ulang yaitu tong bekas didaur ulang menjadi pot bunga dan lain-lain. Sekian dari saya.
Apabila ada kata-kata saya yang salah dan penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.